Di Korea, jangan main-main dengan pria bertato, karena semakin lebar tatonya, semakin tinggi statusnya. Berlaku juga di Jepang. Pria dengan punggung penuh tato ini adalah pemimpin gangster paling muda di Jepang. Dia baru berusia 19 tahun, mendominasi semua area di Jepang. Polisi setempat tidak berani menyentuhnya. Namanya King Long. King Long setahun yang lalu masih berambut pirang. Ayahnya juga seorang gangster. Cerita baru saja dimulai. Foto ayahnya tergantung di dinding. King Long sedang berjalan di jalan dengan beberapa teman hari ini. Dia tiba-tiba melihat ada orang sedang bertransaksi narkoba. King Long berpura-pura pergi membeli narkoba. Belum sempat si penjual beraksi, dia langsung memukulnya. King Long sebenarnya mencoba merampok uangnya. Setelah mendapatkan uang, mereka pikir mereka bisa makan malam yang enak malam ini. Tiba-tiba seorang teman mengambil sekantong tepung. King Long merebutnya dan membuangnya ke laut. Boleh ambil uangnya, tapi narkoba jangan disentuh. Kemudian mereka pergi ke restoran temannya. Tak lama, seorang bos gangster datang. Namanya Yamamura. Duduk di depan dan saling menatap sebentar. Tiba-tiba sekelompok pembunuh datang. Orang-orang ini datang ke sini untuk membunuh bos gangster yang ada di depan. King Long tidak panik melihat pria ini akan membunuh pria yang ada di depannya. King Long mengambil penggorengan dan memukulnya sampai mati. Para gangster tercengang. Kemudian King Long menjatuhkan penggorengan itu. Kalian benar-benar berisik. Temannya takut, membawa King Long untuk segera melarikan diri. Keesokan harinya, orang-orang utusan Yamamura menemui King Long dan membawanya ke kumpulan mereka. Yamamura ingin King Long untuk bergabung dengan gengnya, tapi King Long tidak bersedia. Yamamura memberinya kartu nama, menyuruhnya untuk mempertimbangkannya. Tiba-tiba temannya menelpon lagi dan menyuruhnya kabur. King Long dikejar dan ingin dibunuh oleh sekelompok orang. Orang-orang ini adalah orang yang narkobanya mereka rampok. Segera, King Long dan teman-temannya ditangkap. Pemimpin gangster yang satunya juga keluar. Namanya Tiano. Dia meminta King Long mengembalikan uangnya. Tapi King Long hanyalah seorang pengangguran. Dari mana dia bisa dapat uangnya? Apalagi uang narkoba itu sangat banyak. Jika tak ada uang, aku akan menjualmu ke luar negeri. Katanya organ anak muda jika dijual di luar negeri, akan sangat mahal. Saat bersiap naik ke kapal, tiba-tiba mereka menemukan King Long mempunyai kartu nama Yamamura. Tiano mengira King Long adalah anggota Yamamura. Tapi King Long bilang dia bukan gangster. Geng Tiano dan geng Yamamura sekarang sedang bekerja sama. Demi menjamin, dia menelpon untuk mengkonfirmasi. Tak lama, seorang bos gangster datang. King Long dibawa pulang oleh orang-orang Yamamura. King Long bertemu dengan Yamamura. Yamamura tak mengatakan apapun. Dia hanya bertanya, apakah kamu punya tempat untuk pergi? Karena kalimat ini, King Long tersentuh dan seketika menangis. Karena dia kekurangan kasih sayang ayahnya sedari kecil. Ayahnya meninggal baru-baru ini. Pada saat ini, identitas King Long secara resmi naik. Dia bergabung dengan geng Yamamura, juga menjadi anak angkat Yamamura. 1 tahun kemudian, King Long mengubah gaya rambutnya. Dia datang ke restoran temannya dan memberikan sejumlah uang kepada istri dan anak bos restoran itu. Anak ini juga tak biasa. Dia akan muncul di belakang nanti. Tiba-tiba King Long menerima telepon. Seseorang menghancurkan area mereka. Dia kemudian datang ke hotelnya. Orang di seberangnya adalah anggota geng Tiano. Mereka meminta untuk menyerahkan beberapa wilayah kepada mereka. Selesai bicara dan hendak pergi, menahan untuk sementara waktu. Tapi semakin dipikir, semakin emosi. King Long mengambil sebotol anggur dan menghancurkan kepala orang itu. Juga memberi pelajaran kepada anak buahnya. Setelah itu, sendiri membalutnya. King Long sepertinya menyukai gadis ini. Namanya Mei. King Long mengajaknya kencan. King Long tahu dari Mei kalau Mei masih seorang pelajar. Dia hanya menjual keterampilan, bukan tubuhnya. Bekerja di hotel mereka hanya untuk mendapatkan uang sekolah. Ini membuat King Long semakin menyukainya. Dan di sisi lain, orang yang dipukuli oleh King Long tadi, Tiano meminta Yamamura untuk menyerahkan beberapa area kepadanya. Kalau tidak, masalah ini akan lebih sulit diselesaikan. Yamamura demi King Long langsung menolaknya. Jika ingin bertarung, ayo maju saja. Tiano sangat marah.